Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan dengan kesehatan Allah berikan itu, kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di antaranya seperti sholat, tarawih, dan lain-lain. Itu merupakan suatu kenikmatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasa kita sudah masuk ke 7. Ada yang ke 7, ada yang ke 8, yang gaji. Ya. Itu menurut keyakinan masing-masing dan pandangan masing-masing. Semuanya nanti insya Allah Allah akan nilai ya, karena penilaian mata manusia belum tentu tepat, tapi nggak usah kita ributin yang dimaksud dalam keyakinan masing-masing aja. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah tentunya tentang ayat-ayat puasa mulai dari 183 sampai 86. Di situ Allah sebutkan 3 kali kata-kata. Pertama, la'allakum tattaqun. Itu ayat yang ke-8183. Kemudian di ayat berikutnya la'allakum tashkurun. Kemudian di ayat ujungnya la'allakum yarsudun. Sering para penceramah menyampaikan tentang ayat-ayat saum, ayat-ayat siang. Tapi tidak ada salahnya ilmu itu lebih sering disampaikan sehingga kita nanti biar lebih paham lagi. Kata-kata la'allakum tattaqun ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas sebelum ajaran Nabi Muhammad, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di dalam puasa itu nanti kita mendapatkan gelar takwa. Nah, ini disebut la'allakum tattaqun. Ada 3 kata-kata la'allakum. Kemudian kenapa Allah memanggil orang-orang beriman? Ya, kalau kita beriman kepada Allah, tentu kita harus wajib melaksanakan puasa. Berarti kalau orang yang nggak berpuasa berarti dia nggak beriman. Gampangnya gitu aja pahaminnya. Kemudian di ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Ada hari-hari terbilang, ada hari-hari terhitung. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka diganti dengan hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang bersusah payah tidak sanggup melaksanakan puasa, maka bayar fidyah. Faman tatawwa khairan, maka barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik buat kamu. Nah, jadi ada yang tidak disyariatkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang sakit, marid, safar. Nah, jadi kalau orang sakit boleh nggak berpuasa, tapi ganti di hari yang lain.
Yang namanya utang ganti. Ya, jadi tetap kita harus bayar ketika kita sakit atau dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini pemahaman banyak orang memahami tentang safar. Boleh nggak berpuasa? Kalau di zaman Rasul agak bersusah payah. Kendaraannya mungkin onta. Akhirnya ada sebagian orang memahami ayat ini. Oh, kalau sekarang sih safar naik pesawat nggak perlu, mestinya puasa. Tapi yang jelas Allah bilang kalau orang bersafar itu boleh nggak berpuasa dalam bentuk apapun, yang penting kita dikasih keringanan. Nah, mentang-mentang kita nggak dikasih puasa, jangan sembarangan juga makan. Jaga perasaan orang-orang yang berpuasa. Jadi ada adab. Dalam Islam itu adab itu betul-betul harus diperhatikan. Wah, ini hukumnya kan boleh. Iya, tapi jangan sembarangan juga. Walaupun Allah kasih pelonggaran, rukhsah. Ya kira-kira ya ngumpet lah makannya. Nah, jadi ada 3 berarti yang tidak disyariatkan untuk berpuasa. Maridon au ala safar wa alal ladina yutikuna. Nah, jadi kalau buat marid sama safar itu ganti puasanya. Faidatu min ayamin ukhra. Nah, kemudian buat orang yang wa alal ladina yutikuna itu bagaimana? Siapa yang dimaksud dengan wa alal ladina yutikuna? Nah, nanti ditafsir dijelaskan. Yang dimaksud dengan wa alal ladina yutikuna itu orang-orang yang udah tua, memang udah gak sanggup. Ya begitu. Misalkan ada orang umurnya 60 tahun, nggak sanggup nih puasa. Memang nggak sanggup, disanggup-sanggupin udah nggak sanggup, tapi Allah makasih boleh. Nah, cuma dengan syarat nanti bayar fidyah satu orang miskin. Nah, ya. Atau boleh lebih, atau aksar. Yang apa yang kita makan, misalnya kita makan sehari berapa kali, 2 kali, 3 kali, yaudah yang kita makan kasih fidyah buat karena kita tidak berpuasa. Ada juga orang tua yang umur 70 tahun, 80 tahun kuat juga. Jadi nggak patokan umur, walaupun disebut wa'alal ladina yutikuna. Nanti ditafsir dijelasin wa insya soma, jika dia suka bisa puasa. Kalau dia nggak bisa, ya berarti dia berbuka. Nah, tetap intinya harus bayar fidyah. Nah, kemudian di ayat berikutnya wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau mereka itu mampu puasa itu lebih baik. Kata Allah seperti itu. Nah, kemudian saya loncat ayatnya yang penting-penting. Nah, tadi dikatakan la'alakum tatakun. Di ayat 185 disebut la'alakum tashkurun. Nah, jadi ketika di ayat berikutnya wa man kana maridun aw ala safar. Jadi jika di antara kalian sakit, safar, ya, atau tidak mampu berpuasa, nah, disitulah kemurahan Allah. Walaupun puasa itu diwajibkan, tapi ada juga yang tidak disyariatkan. Nah, makanya yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuh, Allah kasih mudah, ya, nggak ditekan juga. Ya, begitu buktinya boleh orang sakit berpuasa, orang dalam bersafar. Jadi yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menyulitkan, justru gampangin. Biar kita apa nanti? La'alakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Tuh, Allah kasih ya kan, kemurahan buat hamba-hambanya agar kita menjadi orang bersyukur. Nah, setelah kita menjadi orang bersyukur, ya berarti kan kita ada utang sama Allah. Kembali lagi tadi harus bayar. Jangan sampai kita nggak bayar. Makanya disebut la'alakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Kemudian di ayat berikutnya la'allahum yarsudun wa idza salaka ibadi. Wahai, ketika ada hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakan fa innahu qarib, aku ini dekat. Ya kan? Agar kamu menjadi orang yang benar. Dan jadi di ayat itu ada kata-kata la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum yarsudun. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Bicara puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu milik Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, fa innahu li. Sungguhnya Ramadan itu milik aku. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Abu Daud,
bukan punyanya Allah, tapi khusus bulan Ramadan itu punya Allah. Fa'inauli wana ajizubi, dan aku akan langsung bayar kebaikan-kebaikan karena punya Allah. Luar biasa keistimewaan bulan Ramadan. Allah langsung sendiri yang tangani. Ketika orang melakukan kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Jadi selain sudah disebutkan bukan 10 aja, bisa 700 Allah balas. Itu luar biasa tentang bulan Ramadan. Nah, perlu diperhatikan ketika kita berpuasa, ada hal-hal yang kita kadang-kadang nggak sanggup. Apa itu kira-kira dalam berpuasa itu kita nggak sanggup menjaga emosi? Nah, itu termasuk. Jadi yang kita nggak sanggup itu berkata kotor, keji, sehingga kita timbul berkelahi. Kata Allah, fala yafus wala yasrof dalam hadits qudsi. Jangan kalian berkata keji. Awal mulanya obrolan biasa asik di siang-siang ngobrol. Wah, atau ceritain ke orang lain. Ini yang paling bahaya. Ya, mendingan kita nggak ada kata-kata, kita anggap wah ada tawar nih. Kita cabut ya, mendingan dia. Masih omongannya arahnya pasti dia merembet di mana-mana. Wah, dia sih rajin ibadah, tapi pelit tuh. Situ-situ tuh arahnya tuh. Ya, kita nggak sanggup deh. Mendingan pergi aja deh, tinggalin deh. Sayang. Ini yang kita kadang susah menjaga puasa itu, kita hobi bercerita. Ya mendingan kalau memang kita nggak sanggup, pasti nanti kita ikut campur, namanya ngobrol asik, ya kita lupa padahal kita lagi puasa. Itu kadang ujian buat orang-orang yang berpuasa. Malah yarfus, maka jangan kalian berkata kotor atau keji. Wala yasrof, jangan berkelahi. Bisa berkelahi. Ya, contoh berkelahi, ya, adu argumen. Itu kan berkelahi juga tegang. Wah, agak begini. Kayak sekarang nih. Tentang puasa ribut juga, rame luar biasa. Wah, ini sih puasa tanggal hari Sabtu. Nah, muncul lagi puasa, ini nggak usah bahas-bahas gitu kan. Ngapain dia? Lalu itu enggak, kita sadarin terus tuh berkembang tuh berhari-hari. Ini nggak penting, cabut deh, ditinggalin daripada kita nanti masuk ke dalam pembahasan itu. Nah, itu kadang-kadang ujiannya gitu. Ada juga kita diuji, kita lagi diam. Orang ngajak ngobrol, nah itu ujian juga buat kita. Wah, dia ngajak ngobrol kita nih, pasti nih kita tanggapan. Akhirnya kita kasihkan ngobrol kemana-mana. Nah, makanya disebut ausabahu ahadun au qatalahu. Atau ada orang yang menyakiti hati kita, berusaha tuh mau disakitin deh, puasa kita jadi rusak ya dengan omongan. Nah, ya, makanya kita hindari hal-hal seperti itu biar puasa kita bagus, bersih. Nah, kemudian ada keuntungan buat orang-orang yang berpuasa. Dikatakan dalam sebuah diskusi ada 2 kegembiraan ketika orang berpuasa. Farhatan, 2 kegembiraan. Apa tuh 2 kegembiraan? Yang pertama, tidak aftarofalah, ketika dia sedang berbuka puasa gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lagi robahu, ketika dia bertemu dengan Allah. Ya, ketika dia bertemu dengan Allah, kemudian dia gembira bahwa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi itu yang paling kita nggak bisa hindari yang tadi sering, karena kita udah keterbiasaan ngobrol, ya kan, nah, sehingga bawa kita nggak perhatiin ini bulan Ramadan. Ya, kalau memang kita nggak ada kerjaan di rumah aja, baca Quran, hindarin. Di masjid juga penyakit juga tuh. Jangan coba-coba ngobrol, baca Quran. Wow, ini tuh bahaya lagi. Pokoknya tempat ngumpul-ngumpul itu tuh yang tidak kita sadari. Nah, dari situ tuh timbul, ya kita menceritakan orang, aduh puasa kita nilainya berkurang. Nah, padahal kita di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan Allah balas dengan 10. Sampai ila sabang ini sampai 700 kali. Itu utamaan bulan Ramadan dan pahalanya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.